Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Minggu Risma Pramesti. Pada video kali ini akan membahas tentang bisnis plan dan seminar bisnis plan dari produk Tawaku ID. Berikut merupakan proses produksi dari tawaku.id. Yang pertama, potong tahu menjadi 3 bagian. Kemudian balik tahu dan hilangkan isian dari tahu. Goreng tahu di api yang kecil sampai warnanya menjadi kecoklatan. Tiriskan tahu terlebih dahulu sampai minyaknya berkurang. Kemudian kemas tahu dan berikan aneka rasa. Berikut merupakan stiker dari Tawaku ID yang telah ditempelkan di packaging tahu. Produk Tawaku ID siap dipasarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat siang Bu Yaya, selamat datang di seminar bisnis plan Selasa tanggal 10 November 2020. Semoga kita sehat semua ya. Hari ini saya Wanda Rizky Nur Aisyah sebagai moderator dari Mingwa Risma Pramesti. Untuk itu mohon disimak baik-baik ya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan Mbak Mingwa. PPT-nya bentar ya. Baik, terima kasih Mbak Wanda. Lagi perkenalkan, saya Minggu Risma Pramesti. Saya merupakan owner dari Tawaku_ID. Next. Nah, yang pertama ini merupakan stiker dari Tawaku ID yang di dalam stiker tersebut akan memuat nama dan juga aneka rasa yang disediakan di Tawaku ID. Next. Untuk pembahasan seminar bisnis plan kali ini mencakup proses produksi, pasar dan pemasaran, rencana pengembangan usaha, dampak dan risiko usaha, dan juga studi kelayakan bisnis. Yang ada 2 versi ya. Yang pertama versi saya ketika di Malang, terus yang kedua versi ketika saya di rumah. Nah, kalau versi di Malang itu saya jualnya dalam bentuk standing pouch, kemudian saya jual dengan harga Rp5.000 dan ketika saya di rumah itu saya gunakan plastik dengan ukuran 12 kali 24 dan saya jual dengan harga separuhnya yang di Malang, yaitu seharga Rp2.000. Next. Pada saat di Malang saya menggunakan media sosial untuk memasarkan. Saya memasarkan di Instagram milik Tawaku ID sendiri dan juga di Instagram milik pribadi dan di story WhatsApp seperti itu. Tapi ketika saya di rumah saya tidak menggunakan media sosial sama sekali karena kasihan ongkirnya. Soalnya kalau di daerah Trenggalek itu ongkirnya lebih tinggi daripada daerah-daerah kota seperti Malang seperti itu. Next. Dampak dan resiko usaha. Nah, ini dampak yang pertama yaitu Tawaku ID itu masih menggunakan packaging berupa plastik sehingga menambah jumlah limbah plastik di bumi ini. Terus selanjutnya yaitu produk tidak terlalu tahan lama, hanya sekitar 1 sampai 1,5 bulan. Nah, sebenarnya 1,5 bulan itu masih bisa dikonsumsi, tapi kualitasnya udah menurun gitu, rasanya udah menurun. Kalau kemudian yang terakhir adalah memiliki banyak pesaing yang menjual bisnisnya secara kiloan. Nah, ini tuh sebenarnya ada dampak positifnya juga. Saya sebenarnya bisa kayak membeli dari toko tersebut terus menjualnya kembali dengan aneka ragam rasa dan juga saya kasih stiker atau logo saya. Itu sebenarnya lebih murah, tapi saya belum mencoba. Untuk studi kelayakan bisnis yaitu yang pertama aspek hukum. Aspek hukum ini masih dikatakan belum layak ya karena belum memiliki izin dari BPOM dan juga MUI. Tetapi untuk tingkat kehalalannya sebenarnya saya sudah jamin itu halal. Kedua yaitu aspek lingkungan. Nah, kenapa sih aspek lingkungan ini saya katakan layak? Karena ini kayak salah satu faktornya itu kayak pembelinya, lingkungan pembeli. Saya tuh kan pas ini kan pas pandemi ya, sekolah masih libur. Nah, si anak-anak SD yang menjadi pelanggan tetap toko tersebut itu nggak libur jajannya, jadi tetap jajan gitu loh. Jadi ya
masih layak lah untuk dijual. Terus untuk aspek pasar dan pemasaran dikatakan layak karena saya tuh sebenarnya memberikan persenan gitu bagi toko tempat saya. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke Mbak Wanda. Ya, terima kasih untuk pemaparan materinya Mbak Mingwa. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mohon untuk audiens jika ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang ingin disampaikan bisa menyalakan mikrofonnya. Kan Mas? Halo. Oh ya. Iya, nama saya Ahmad Maisuddin. Saya mau bertanya, bagaimana usaha Mbak Mingwa di saat pandemi seperti ini? Langsung bisa dijawab ya. Terima kasih sebelumnya pertanyaan dari Mas Mu'id. Pertanyaan pertama terkait pandemi ya. Pada saat pandemi itu yang paling kerasa saya pas di Malang sih, yang proses produksi yang terakhir itu saya kayak hari ini saya produksi, besoknya tuh ada pengumuman libur gitu. Jadi kayak mereka banyak teman-teman saya ada yang pesen gitu, tapi besoknya libur. Jadi sudah saya buatkan, tapi nggak ada pelanggannya tuh udah pulang semua. Jadi ya terpaksa saya nggak ambil untung di situ, nggak ada untung sama sekali. Jadi ya ada kerasa gitu. Untuk pada saat ini walaupun sekolahnya saat ini libur kan sudah saya bilang tadi anak-anak SD itu jajannya juga nggak libur, tapi jadi tetap jajan di toko yang saya titipin itu. Saya kembalikan kepada Bu Nihaya selaku pembimbing mata kuliah seminar bisnis plan ini. Monggo Bu Nihaya. Oke, terima kasih Mbak Wanda. Mbak Mingwa. Iya, Bu. Masa? Tahunya dibersihkan, selesai. Terus digoreng. Terus pemberian varian rasa itu aja. Iya, Bu. Tidak ada ukuran berapa tahunya, dipotong dulu, dibersihkan. Tahu dibersihkan itu maksudnya apa? Itu. Gitu. Oke, cukup Mbak Wanda ya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih untuk umpan baliknya dari Bu Nihaya. Saya cukupkan seminar hari ini. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti seminar hari ini, dan jangan lupa untuk mengisi umpan balik dari Mbak Mingwa. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.